Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bunda selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang aplikasi kami yang bernama Samaya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sofia Ardesyafina, berperan sebagai sistem analis. Kemudian ada Egin Seviano Widodo, berperan sebagai programmer. Kemudian Prima Muftahur Rahma sebagai project manager. Kemudian ada Putu Novita Dharma Dewi sebagai Quality Assurance atau QA, kemudian ada Dewa Naswamara Putra sebagai UI UX. Langsung saja. Nah, pada pengembangan aplikasi kami menggunakan kombinasi teknologi dan metode pengembangan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan sistem penjadwalan ujian berbasis web. Untuk tahap perancangan antarmuka, kami menggunakan Figma. Figma ini membantu tim dalam membuat desain dan prototipe aplikasi sehingga kebutuhan pengguna dapat divisualisasikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pengembangan. Kemudian pada sisi front end, kami menggunakan Vue.js karena framework ini termasuk ringan, mudah dipelajari dan mampu menghasilkan tampilan yang responsif kemudian interaktif. Hal ini penting agar pengguna seperti admin, dosen, mahasiswa maupun pimpinan dapat menggunakan sistem ini dengan nyaman dan fleksibel. Untuk proses komunikasi data antara front end dan back end, kami menggunakan Axios sebagai HTTP client yang bertugas mengirim dan menerima data melalui API. Di sisi backend, kami menggunakan Laravel karena memiliki struktur yang rapi, fitur yang lengkap, serta mendukung pengembangan aplikasi yang aman dan terorganisir. Laravel juga menyediakan berbagai fitur bawaan seperti autentikasi, middleware, routing, dan manajemen database yang mempercepat proses pengembangan. Komunikasi antara front-end dan back-end, kami menggunakan RESTful API. Dengan pendekatan ini, pertukaran data menjadi lebih terstruktur, kemudian fleksibel, dan memudahkan pengembangan sistem di masa mendatang. Untuk keamanan sistem, kami menggunakan Laravel Sanctum atau Passport agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan role atau hak akses yang dimiliki yang sudah diset oleh programmers atau admin sebelumnya. Kemudian seluruh data aplikasi disimpan menggunakan MySQL atau PostgreSQL yang dipilih karena memiliki performa yang baik dan mampu menangani pengelolaan data dalam jumlah yang besar. Selain itu, kami memanfaatkan Eloquent ORM untuk mempermudah interaksi dengan database melalui pendekatan object oriented sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien. Penyimpanan file dilakukan dengan menggunakan Laravel Storage, sedangkan format pertukaran data yang digunakan adalah JSON karena ringan, fleksibel, dan sudah menjadi standar dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Itu tadi adalah teks-teks yang kami gunakan dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh desain UI UX. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih SE atas waktunya. Oke, ini saya akan menunjukkan desain dari yang sesuai kita yang akan buat, yaitu yang pertama login page, terus dashboard ini arahnya ke daftar mahasiswa, ada daftar dosen, peminjaman ruang, daftar MK, daftar prodinya. Setelah itu ada UI peminjauan fasilitas dan penjadwalan ujian. Nah, untuk wireframe-nya saya membuat seperti ini. Dari wireframe-nya ini, terus habis itu, nah, tetapi setelah setelah saya melakukan perundingan dengan programmer, kita memakai UI yang seperti ini. Karena sesuai apa yang kita buat, ini UI seperti ini terasa lebih simple dan minimalis untuk dilakukan pengeditan oleh front end. Seperti ini contohnya penjadwalan. Nah, tidak ini sangat persis sama yang saya buat seperti ini. Nah,
di penjadwalan ujian ini. Baik, terima kasih. Itu saja dari desain. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Kramer. Nah, berikutnya saya akan melakukan demo aplikasi yang sudah saya buat. Saya izin share screen terkait aplikasi. Nah, di sini saya akan memulai dari halaman login. Di aplikasi ini saya sudah menyediakan beberapa role dan user yang sudah saya buat secara dummy ya. Di sini ada role general admin, direktur, dan ini masih banyak lagi. Ini saya akan mencoba mengakses general admin karena ini bisa mengakses semua menu. Kita login dulu, gen admin, passwordnya password, kita login. Oh maaf, passwordnya password 123. Nah, ini sudah masuk, ini halaman dashboardnya. Di sini ada tampilan gedung. Kita bisa melakukan create, terus edit, lihat detail. Ini kita bisa lihat, bisa edit. Bisa edit. Nah, ini agak lama muncul datanya. Terus kita back. Ini pertama di tampilan gedung. Yang berikutnya yaitu ada menu setting. Di sini kita bisa menyeting menu, ya. Misalnya ini ada menu gedung, rumah gedung, dan lain-lain. Dan dia tersedia di platform apa aja. Ini kita bisa cek ya. Dia tersedia di platform apa aja. Terus yang berikutnya yaitu di menu hak akses. Nah, di sini kalian bisa melihat hak aksesnya. Kalian juga bisa export Excel-nya juga. Misalnya ini bagian surplus, ini kan bisa cuma mengakses beberapa menu ini yang dicentang. Di berikutnya yaitu ujian. Nah, untuk di menu ujian ini kita fokus ke menu ujian akhir semester atau UAS. Nah, durasi SKS ujiannya itu per SKS-nya itu 3 menit ya. Nah, ini bisa kalian set hari-hari yang bisa dilakukan ujian serta jam operasionalnya dari mulai sampai selesai, seperti jam istirahatnya juga dari jam mulai dan selesainya. Untuk berikutnya yaitu di hari libur. Hari libur ini kalian dapat ngeset hari libur sendiri ya, sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada 2 kategori hari libur, yaitu libur nasional dan libur kampus. Di berikutnya yaitu ada periode. Nah, di periode ini kalian bisa melakukan CRUD periode yang saat ini aktif, yaitu periode semester genap. Ya. Berikutnya yaitu ada menu mata kuliah di general master data ya. Di sini ada mata kuliah. Ini total ada 39 page dan 384 data. Kalian bisa tambah untuk mata kuliah ini tidak bisa dihapus ya. Terus ke berikutnya yaitu ke menu program studi. Di program studi ini kami memasukkan 16 program studi dengan fakultas kampus 5 PSDKU. Di sini bisa CRUD kecuali delete. Yang berikutnya itu menu mahasiswa. Menu mahasiswa ini bisa CRUD ya. Ini akan menampilkan pop-up-nya, edit juga, ya kan. Juga bisa diekspor untuk menunya. Total ini ada 3.840 data.
Berikutnya itu ada menu dosen. Dosen ini bisa lakukan CRUD, ini pop-up datanya bisa diekspor juga, dan ini ada 75 dosen. Berikutnya itu kelas. Nah, ini kelas untuk masing-masing prodi. Ini bisa dilakukan CRUD sama seperti master data menu lainnya ya. Berikutnya yaitu kelas dari MK. Nah, ini untuk plotting. Misalnya mata kuliah data mining ini prodinya apa, ya kan? Terus dia itu kelas angkatan berapa, gitu. Misalnya ini, nama kelasnya yaitu D 2025. Berarti data mining ini di kelas D 2025 di semester 3 gitu. Berikutnya yaitu data ini data user yang aktif sekarang ya. Ini ada beberapa user, kalian bisa lakukan CRUD, export juga ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke menu utama, yaitu menu penjadwalan. Nah, ini kita fokus ke menu penjadwalan UAS. Kan? Nah, ketika kalian ingin menggenerate satu jadwal, kalian harus melakukan pilih periode dulu. Nah, dia akan ngecek di periode ini apakah ada jadwal apa belum. Nah, jika belum, ini akan masih disable. Kita pilih hari. Nah, ini kenapa kok tanggalnya disable semua? Dikarenakan di bulan ini kan, hari ini kan hari Minggu ya, weekend ya. Jadi disable dan aturannya itu nggak bisa memilih tanggal di sebelum hari-hari sebelumnya gitu. Nah, kalau kita di hari berikutnya itu bisa. Nah, ini misalnya ini ada hari libur. Ini libur apa ini? Sebentar, ini harus. Nah, ini hari lahir Pancasila tanggal Senin tanggal 1 ini disable soalnya hari libur nggak bisa benar jadwal di sini. Kita ambil aja di hari Selasanya. Nah, ini Sabtu Minggu libur ya sesuai settingan yang kita setting di halaman ini ujian tadi. Sabtu Minggu nggak bisa ujian. Kalau satu minggunya diaktifkan, di sini bakal enable gitu. Kita akan generate jadwal ya. Mulai dari ini tanggal 2 Juni. Kita generate dulu. Ini saya menggunakan algoritma CSV. Algoritma ini sangat cocok digunakan untuk sistem penjadwalan ya. Kalian bisa di Google untuk lebih lengkapnya. Kita tunggu dulu. Hanya banyak jadwal. Nah, ini hasilnya. Nah, total ujiannya itu totalnya 14 hari. Rentang waktu ujiannya yaitu tanggal 2 Juni sampai dengan 15 Juni. Terus dia itu ada 760 jadwal, ya kan? Tidak ada konflik, tidak ada edit ya kan? Kalian juga bisa lakukan filter di sini. Bisa program studi, kelas, ya kan? Tentang waktunya, misalnya tanggal 2 sampai tanggal berapa, gitu ya. Terus harinya hari apa, terus ruangannya juga bisa kalian filter, gitu. Terus ini hasilnya, di hasil utama ini ada nomor, kode dan nama mata kuliah ya. Ini kodenya, terus ini mata kuliahnya ya kan. Terus ini SKS-nya, nah ini prodi dan kelas. Nah, ini yang ditampilkan kode prodi ya. Terus ini kelasnya, ini hari dan tanggalnya, waktu jam selesainya, durasinya 90 menit sesuai SKS yang kalian setting. Namanya yaitu SKS ujian ya. Ini ada ruangannya, ini pesertanya, terus ini dosen pengawasnya, statusnya oke. Kalian bisa lakukan edit juga ya di sini. Nah, di sini ada ada dua metode save draft dan simpan permanen. Jika sistem ini di save secara draft, itu bisa dilakukan edit kembali. Tapi jika disimpan secara permanen, itu sudah tersave secara permanen gitu.
Kita coba lakukan filter dulu ya. Ini filternya misalnya di hari Senin. Hari Senin, terus ruangan MG 10107 ini dengan kapasitas 40. Kita terapkan filter. Nah, ini udah terfilter secara otomatis. Tadi kita hari Senin MG 07 ya. Nah, ini kan berubah hari Senin semua. Nah, ini tinggal satu page yang aslinya banyak page tadi. Terus ini ruangannya juga sudah sesuai. Jadi tanggal 8 ini, oh dia ruangannya hanya dipakai di hari Senin aja. Iya, soalnya kita filter hari Senin. Ini di hari Senin dia digunakan mulai dari jam 7 ini. Jam 7 selesai jam 8 ya kan. Mulai lagi jam 8, selesai jam 10 disambung sampai jam 11.30. Lanjut lagi, kan tadi kita setting jam istirahat ya. Dari jam 11.30 sampai jam 1. Nah, maka ujiannya ini di jam 11.30 ini dia break. Mulai lagi jam 13. Dan jam selesainya kan jam 17 ya. Karena, nah ini jam 17. Karena kita setting mulai jam selesainya di menu setting tadi. Kita reset. Kita kembali lagi. Ini udah 700 jadwal. Nah, kita coba simpan sebagai draft. Nah, ini sudah disimpan sebagai draft ya. Nih. Kalian bisa simpan sebagai draft lagi saat ini. Kalian lakukan edit sebelum disimpan permanen. Kalian bisa lakukan 2 kali. Coba kita refresh ya halamannya. Apakah jadwalnya masih ketika milih periode. Dan periodenya. Nah, dia tidak ada button generate jadwal. Dia hanya ada button tampilkan jadwal yang terdeteksi sama unduh ini jadwalnya. Saya tampilkan. Nah, ini jadwalnya udah muncul ya. Lalu kita coba simpan permanen. Ini ada 768 jadwal. Ya, simpan permanen. Selesai. Nah, jadwal telah dikunci jika kalian udah simpan permanen dan ini sifatnya menjadi read only gitu. Kalian bisa lakukan ini download Excel-nya biar lebih jelas. Terus jadwal ini di-generate satu periode satu jadwal ya. Tidak bisa lebih dari satu jadwal. Jadi yang jadi patokan itu periodenya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke teman-teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo untuk testing aplikasi Samaya. Di sini, saya akan melakukan testing untuk master data mahasiswa. Di sini saya sudah menyiapkan test script yang akan saya gunakan untuk testing aplikasi. Saya contohkan, di sini saya akan menambahkan mahasiswa baru. Kita akan menambahkan format NIM-nya harus angka ya. Lalu untuk periode saya pilih yang 2026-2025. Untuk nama
Nah, di sini saya akan coba menambahkan mahasiswa ini. Nah, di sini terdapat notifikasi berhasil ditambahkan mahasiswa dengan nama Dea, yang berarti tidak ada bentrok antara NIM dan yang lainnya. Berarti dia berhasil ditambahkan. Lalu di sini saya akan mencoba menambahkan mahasiswa dengan NIM yang sudah terdaftar. Kita coba. Nah, di sini saya coba NIM yang sudah terdaftar di sini. Saya coba menambahkan lagi. Nah, saat saya klik simpan harusnya terdapat error, tapi saya akan coba dulu. Nah, di sini ada notifikasi pemberitahuan bahwa NIM yang ada sudah digunakan. Berarti untuk tes yang ini dia berhasil dikarenakan NIM tidak boleh sama karena akan terjadi bentrok jika ada NIM yang sama. Lalu kita akan coba untuk menambahkan mahasiswa lagi, akan tetapi format NIM dia tidak angka, tetapi format NIM acak, dia bersama abjad. Harusnya error ya. Kita coba dulu. Nah, di sini saya ketik abjad tidak bisa. Tetapi saya ketik angka, dia bisa. Berarti memang tidak bisa untuk menambahkan abjad. Nah, sini saya akan mencoba untuk pencarian ini. Tadi kan kita menambahkan mahasiswa atas nama Dea. Coba kita cari mahasiswa atas nama Dea. Harusnya yang akan muncul itu hanya mahasiswa yang bernama Dea saja. Nah, sini berarti berhasil ya. Dia hanya muncul untuk mahasiswa yang bernama Dea saja. Tetapi yang mahasiswa yang tidak dengan bernama Dea itu tidak muncul. Lalu kita akan mengetes header ini. Ini akan mengurutkan dari NIM yang terkecil hingga yang terbesar. Kita coba dulu ya. Nah, di sini sudah terurut, kalau kita pencet yang atas, terurut NIM yang paling kecil ke paling besar. Nah, nih. Lalu kita akan mencoba icon delete. Kita pakai data yang tadi kita buat. Nah, di sini kan ada icon delete. Kita coba, harusnya saat di delete dia akan muncul notifikasi bahwa data mahasiswa ini berhasil dihapus. Nah, di sini muncul berhasil dihapus, berarti data mahasiswa yang bernama Dea ini berhasil dihapus dari aplikasi. Nah, sini sudah tidak ada mahasiswa yang bernama Dea. Lalu di sini saya coba akan mengubah status ini. Status ini ada warna yang sesuai dengan statusnya. Kalau nonaktif biasanya
warna merah ya. Nah, di sini status yang tadinya aktif menjadi nonaktif, dia berbeda warna. Untuk aktif, dia warnanya hijau. Untuk nonaktif, dia berwarna merah. Nah, untuk testing aplikasinya, sekian dulu. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi demo aplikasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.